Halo teman-teman semuanya, kembali di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini karena banyak sekali yang menuliskan komentar TMS pada seleksi P3K tahap 2, di mana seleksi ini berbeda ya teman-teman di setiap tahapnya dari P3K tahap 1 kemarin. Nah, dan kebanyakan untuk seleksi P3K tahap 2 ini banyak teman-teman yang mengalami TMS itu karena SK ya, dengan masa kerja kurang dari 2 tahun. Karena syarat untuk mendaftar P3K di tahap 2 ini adalah syaratnya minimal harus bekerja 2 tahun secara berturut-turut pada instansi pemerintah ya, dengan dibuktikan dengan surat aktif bekerja dari instansi dan surat pengalaman kerja. Ini khusus untuk yang tenaga teknis. Untuk guru dan nakes ada peraturannya tersendiri. Kalau untuk guru harus sudah serdik, kemudian harus masuk dapodik dan lain sebagainya ya. Yang kita bahas kali ini adalah yang teknis. Banyak teman-teman yang menuliskan penyebab TMS yang seperti ini ya pada kolom komentar video-video saya sebelumnya. Nah, untuk yang seperti ini nih kira-kira bisa disanggah atau tidak? Oke, selengkapnya simak penjelasan video ini ya. Sebelum saya membahasnya, bagi yang belum subscribe bisa klik terlebih dahulu subscribe serta tombol loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, jangan lupa ya teman-teman, hari ini adalah hari terakhir pengumuman seleksi administrasi untuk P3K tahap 2. Untuk selanjutnya mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025 itu adalah masa pengajuan sanggah. Jadi teman-teman yang mengalami TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 2 mulai besok sudah bisa mengajukan sanggah ya teman-teman. Tapi ada yang bisa disanggah, ada yang tidak bisa disanggah ya teman-teman. Kalau teman-teman kesalahannya masih seputar pemberkasan yang misalnya lengkap, hanya saja salah tempat upload, untuk syarat-syarat yang lainnya terpenuhi, itu coba ajukan sanggah. Tapi kalau teman-teman sudah tidak masuk dalam kriteria pendaftar P3K 2025 ini atau P3K tahap 2, nah kalau teman-teman mengajukan sanggah itu percuma ya, tim verifikator tidak akan memverifikasi sanggahan teman-teman semuanya. Nah, contohnya yang seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Kemudian di sini ada alasan TMS dari verifikator. Surat keterangan bekerja tidak sesuai dengan Kemenpan 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024 pada diktum kelima. Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Surat keterangan aktif bekerja tidak sesuai dengan Kemenpan 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024 pada diktum kelima. Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, bagaimana nih maksudnya? Maksudnya adalah alasan tim verifikator itu tidak meloloskan berkas kalian karena teman-teman tidak memenuhi syarat pada Kemenpan ini. Di mana teman-teman harus bekerja minimal 2 tahun secara berturut-turut pada instansi pemerintah ya. Kalau teman-teman
bekerja pengalamannya pada instansi swasta, mohon maaf ya, tidak memenuhi kriteria syarat mendaftar sesuai dengan Kemenpan 347 tahun 2024. Nah, kemudian teman-teman yang mendaftar juga harus mendaftar pada instansi pemerintah tempat bekerja. Jadi misalnya nih teman-teman bekerja pada Dinas Pendidikan setempat sebagai tenaga non-ASN atau honorer, teman-teman juga harus melamar pada instansi tersebut ya. Kecuali kalau teman-teman pada instansi tersebut tidak ada formasi, bisa lintas instansi. Itu juga disesuaikan ya dengan peraturan instansi masing-masing. Karena di video saya sebelumnya ada yang lintas instansi itu ternyata ditolak ya teman-teman. Jadi ini harus disesuaikan dengan peraturan yang dipersyaratkan oleh instansi masing-masing. Karena tim verifikator adalah dari BKD atau instansi setempat ya. Jadi pasti punya aturan sendiri-sendiri. Karena pendaftaran di periode tahap 2 ini berbeda ya teman-teman dari periode tahap 1, di mana tahap 1 itu tidak bisa mendaftar jika teman-teman tidak terdaftar pada database BKN. Kemudian untuk P3K tahap 2 ini, asalkan teman-teman memiliki pengalaman pada instansi pemerintah selama 2 tahun secara berturut-turut dengan dibuktikan SK, kemudian surat aktif bekerja pada instansi pemerintah, teman-teman sudah bisa mendaftar untuk tenaga teknisnya. Tapi untuk yang bukan bekerja di instansi pemerintah, kenapa kok bisa daftar juga nih? Nah, memang bisa ya teman-teman, kalau hanya sekedar mendaftar. Tapi untuk lulus dari verifikasi oleh tim verifikator itu ada kriterianya. Jadi semua bisa mendaftar di teknis. Baik teman-teman yang belum memiliki pengalaman ataupun yang bekerja pada instansi pemerintah bisa mendaftar semuanya. Tetapi untuk lulus pada seleksi administrasi itu ada kriterianya sendiri ya teman-teman. Beda, hal ini beda dengan seleksi P3K di tahap 1, di mana teman-teman untuk masukkan NIK saja pada website SSCASN itu tidak bisa jika teman-teman tidak terdaftar pada database BKN, di mana BKN sudah melakukan pendataan non-ASN itu sejak tahun 2022 dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Oke, dan di sini ada yang menuliskan komentar paling banyak nih mengenai surat aktif kerja yang kurang dari 2 tahun. Nah, ada juga yang menuliskan di kolom komentar itu pada pendaftaran jadwal lama itu kan per 31 Desember 2024 ya pendaftaran ditutup, tapi ternyata dilakukan pengunduran hingga Januari 2025. Ada juga yang menuliskan di kolom komentar itu seperti ini ya teman-teman. Alasan TMS karena masa kerja mungkin masih 1 tahun 8 bulan atau 1 tahun 11 bulan pada Desember 2024. Nah, ini coba ajukan sanggah ya teman-teman. Coba ajukan sanggah karena pendaftaran seleksi P3K di tahap 2 itu diundur hingga Januari 2025. Karena teman-teman sudah mendaftar di bulan Desember, di mana masa kerjanya itu hanya 1 tahun 11 bulan. Kalau mendaftar di bulan Januari pastinya sudah pas 2 tahun ya. Nah, coba ajukan sanggah kalau yang seperti ini. Kemudian
Buat teman-teman yang masih belum ada pengumumannya nih, ditunggu sampai hari ini ya, sampai pukul 12 malam nanti. Karena hari ini adalah hari terakhir instansi mengumumkan hasil seleksi administrasi prasanggahnya. Nah, banyak sekali ya teman-teman yang sepertinya TMS karena masa kerja seperti itu. Beda dengan di tahap 1, di mana teman-teman kalau TMS itu pasti karena berkasnya kurang lengkap, ijazah tidak terdeteksi, kemudian hasil scan yang buram, kemudian salah penulisan gelar, kemudian penulisan data. Tetapi di tahap 2 ini banyak sekali yang TMS mengenai surat aktif bekerja atau masa kerja yang kurang dari 2 tahun. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, yang bisa disanggah itu adalah bagi teman-teman yang mungkin salah upload berkas, salah tempat ya. Harusnya surat keterangan aktif bekerja diupload pada tempat surat keterangan aktif bekerja, tapi ini yang dimasukkan adalah surat lamaran. Kemudian kolom yang di surat lamaran itu diupload surat aktif bekerja, hanya tertukar seperti itu ya. Tetapi secara keseluruhan berkas teman-teman yang dipersyaratkan oleh instansi itu sudah lengkap. Nah, itu bisa diajukan sanggah. Kemudian teman-teman yang memiliki masa kerja di bulan Desember itu 1 tahun 11 bulan. Itu coba ajukan sanggah ya, karena pendaftaran ditutup bukan Desember tapi diundur menjadi bulan Januari 2025. Jadi kalau masa kerjanya per Desember 2024 itu 1 tahun 11 bulan, yang menyebabkan TMS karena belum 2 tahun, coba ajukan sanggah dengan alasan pendaftaran diundur dan ditutup per Januari 2025, di mana teman-teman per Januari 2025 itu sudah memenuhi syarat ya, masa kerja 2 tahun, seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman tidak lolos di tahap administrasi berkas karena teman-teman pengalaman kerjanya di instansi swasta atau di instansi swasta ya teman-teman, itu sudah jelas tidak bisa dilakukan sanggah. Karena sesuai dengan peraturan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2025 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024, itu pendaftaran seleksi P3K baik di tahap 1 maupun tahap 2 itu diperuntukkan bagi tenaga non-ASN atau honorer yang bekerja pada instansi pemerintah secara aktif minimal 2 tahun berturut-turut dengan dibuktikan surat aktif bekerja dari instansi tersebut ya, dan harus melamar pada instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana, bisa dipahami ya? Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.